Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab turunan fungsi aljabar, kali ini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar bisa kita gunakan dalam berbagai hal. Yang pertama, menentukan gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Yang kedua, menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Ketiga, menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Keempat, aplikasi pada bidang fisika, contohnya menentukan kecepatan dan percepatan benda. Kelima, aplikasi pada bidang ekonomi, contohnya menentukan biaya minimum dan keuntungan maksimum. Dan yang keenam, penggunaan dalil L'Hopital. Untuk aplikasi yang keenam ini berhubungan dengan materi limit. Jika di materi limit sebelumnya, kalau ada limit yang nilainya adalah tak tentu, kita harus gunakan cara pemfaktoran atau bisa juga menggunakan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ternyata turunan itu bisa kita gunakan untuk mencari limit. Jika limitnya bernilai tak tentu, kita bisa mencari limit tersebut dengan cara turunan yang biasanya dikenal dengan nama dalil L'Hopital. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu ya. Kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, menentukan gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Gradien dilambangkan dengan huruf M kecil. Jika M adalah gradien garis singgung suatu fungsi f(x), maka M sama dengan f aksen X. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama dari fungsi f(x). Apabila terdapat dua garis yang sejajar, maka M1 sama dengan M2. Gradien garis yang pertama nilainya sama dengan gradien garis yang kedua. Bentuk ini kalian sudah pernah pelajari materi waktu di SMP. Kemudian apabila terdapat dua garis yang tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua sama dengan min 1. Atau M1 sama dengan min 1 per M2. Gradien garis pertama sama dengan min 1 per gradien garis kedua. Kita ke contoh soal menentukan gradien. Diketahui f(x) sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Tentukan gradien garis singgung di titik 1,2. Di awal tadi kita sudah bahas untuk mencari gradien, caranya adalah dengan mencari turunan pertama dari f(x) tersebut. f(x)-nya di soal ini adalah 3x kuadrat min 2x plus 1. Jadi kita turunkan dulu, kita cari turunan pertama dari f(x) ini. Jika kalian belum lancar bagaimana cara mencari turunan pertama, kalian bisa gunakan rumus yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya ya. Tetapi di sini kita langsung saja mencari turunan pertamanya, kita tidak perlu rumus lagi, langsung kita turunkan saja. F aksen X-nya sama dengan 6x min 2. Dari ini ya, 3x kuadrat min 2x plus 1, kita cari turunan pertamanya, hasilnya adalah 6x min 2. Selanjutnya kita akan cari nilai gradien di titik 1,2. 1 ini sebagai X-nya. Tadi di awal kita sudah cari M-nya sama dengan 6x min 2. Sehingga X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke sini. Jadi M-nya sama dengan 6 kali 1 min 2. Akan diperoleh nilai M sama dengan 4. Sehingga gradien garis singgungnya adalah 4. Setelah kita mencari gradien, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung. Misalkan ada sebuah kurva Y sama dengan Fx, kurvanya berbentuk parabola, dan ada sebuah garis ini menyinggung kurva tersebut.
Sehingga garis yang berwarna kuning ini kita namakan sebagai garis singgung, garis yang menyinggung kurva. Dan ini adalah titik singgungnya. Garis singgung tersebut menyinggung kurva di titik X1, Y1. Ini adalah gambaran tentang sebuah garis yang menyinggung kurva. Kita akan mencari persamaan dari garis singgung ini. Persamaan garis singgung yang bergradien M dan melalui titik singgung X1, Y1, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 2 di titik P min 1,2. Jadi titik P ini adalah titik singgungnya. Langkah pertama kita tentukan gradiennya. Dengan cara yang tadi, M sama dengan F aksen X. Fx-nya adalah 4x kuadrat min 3x plus 2. Jadi Fx ini kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen X-nya adalah 8x min 3. Selanjutnya kita cari nilai gradien di titik min 1,2. Sama seperti tadi, min 1 ini sebagai X-nya. Sehingga kita masukkan min 1-nya ke X yang ada di sini. M sama dengan 8 kali min 1 dikurangi 3. Hasilnya M sama dengan min 11. Kemudian karena gradiennya sudah kita peroleh, M-nya sama dengan min 11, selanjutnya kita cari persamaan garis singgung di titik min 1,2 dengan rumus yang tadi, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Min 1-nya ini sebagai X1 dan 2 ini sebagai Y1. X1, Y1, dan M-nya sudah ada, tinggal kita masukkan semuanya ke dalam rumus ini. Y min Y1-nya adalah 2 sama dengan M-nya adalah min 11 dikalikan X min X1-nya adalah min 1. Y min 2 sama dengan min 11 X. Ini min ketemu min berubah jadi plus ya, X plus 1. Kemudian min 11-nya kita kalikan masuk ke dalam, Y min 2 sama dengan min 11X min 11. Langkah selanjutnya yang berada di ruas kanan kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Sehingga ini nanti yang berada di ruas kanan ini tandanya berubah ya. Yang ini tadi tandanya min, kalau kita pindahkan ke ruas kiri berubah menjadi 11x. Y-nya tetap plus Y, min 2-nya juga tetap min 2. Kemudian yang ini min 11 pindah ke ruas kiri berubah menjadi plus 11 sama dengan 0. Tinggal kita hitung, hasilnya adalah 11x plus Y plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 11x plus Y plus 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Tadi kita sudah membahas masalah garis singgung. Kalau digambarkan seperti ini ya garis singgung. Sedangkan kalau garis normal, garis yang tegak lurus garis singgung. Jadi kalau kita gambarkan di sini, maka garis normalnya adalah ini. Jadi nanti ada dua garis. Yang ini adalah garis singgung. Yang ini garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Disebut dengan garis normal. Sehingga kedua garis tersebut nanti akan membentuk sudut siku-siku. Ini adalah gambaran tentang garis normal. Di awal tadi kita sudah bahas kalau ada dua garis yang sejajar maka gradiennya M1 sama dengan M2. Sedangkan kalau dua garis yang tegak lurus, maka
M1 dan M2-nya, M1 kali M2 hasilnya sama dengan min 1. Sama dengan garis singgung dan garis normal ini. Karena garis singgung dan garis normal ini saling tegak lurus, maka gradien garis singgung dikalikan dengan gradien garis normal hasilnya adalah min 1. Atau bisa juga mencari gradien garis normal sama dengan min 1 per gradien garis singgung. Selanjutnya untuk mencari persamaan garis normal melalui titik singgung X1, Y1, rumusnya hampir sama seperti mencari persamaan garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan Mn kali X min X1. Hanya beda di gradiennya saja. Kalau di sini berarti nanti gradiennya harus gradien garis normal. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis normal kurva fx sama dengan x kuadrat min x min 5 di titik P 2, min 2. Langkah pertama kita cari gradiennya terlebih dahulu. Kita cari f aksennya ya, dari sini kita cari turunannya. Nanti akan diperoleh turunan dari fx adalah 2x min 1. Kemudian kita cari nilai gradiennya di titik 2, min 2. Jadi 2 ini nanti sebagai X-nya, kita substitusikan ke sini. MS sama dengan 2 kali X-nya adalah 2, min 1. Nah, kenapa di sini MS? Karena M yang ada di sini kita hanya bisa mencari gradien untuk garis singgungnya saja. Jadi, rumus M ini adalah rumus gradien untuk garis singgung. Jadi MS-nya diperoleh hasilnya adalah 3. Sedangkan di soal ini kita akan mencari persamaan garis normal. Yang diketahui di sini adalah gradien garis singgung. Sehingga kita harus mencari gradien garis normalnya dengan rumus yang tadi. MS kali MN sama dengan min 1. Atau bisa juga gradien garis normal MN sama dengan min 1 per MS. Sama dengan min 1 per MS-nya tadi adalah 3. Jadi MN-nya diperoleh min 1 per 3. Selanjutnya karena MN-nya sudah diperoleh, untuk mencari persamaan garis singgung di titik 2, min 2, kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan MN kali X min X1. 2 ini sebagai X1, kemudian min 2 ini sebagai Y1. Tinggal kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus ini. Y min Y1-nya adalah min 2, sama dengan MN-nya adalah min 1 per 3, dikalikan X min X1-nya adalah 2. Min ketemu min jadinya plus ya. Y plus 2 sama dengan, ini kita kalikan masuk ke dalam, min 1 per 3 X ditambah 2 per 3. Kemudian yang berada di ruas kanan kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. 1 per 3 X plus Y min 2 per 3 plus 2 sama dengan 0. Jadi karena kita pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri semua, sehingga yang di ruas kanan tinggal tersisa 0. 1 per 3 X plus Y min 2 per 3 plus, ini kita samakan penyebutnya ya, plus 6 per 3 sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya supaya nanti bisa dijumlahkan. 1 per 3 X plus Y, hasilnya ini adalah plus 4 per 3 sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan di sini, hasilnya masih berbentuk pecahan, sehingga kita bisa kalikan dengan 3 supaya nanti hasilnya tidak lagi pecahan. Kita kalikan 3 semuanya menjadi X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Jadi persamaan garis normalnya adalah X plus 3Y plus 4 sama dengan 0.
Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang aplikasi turunan fungsi aljabar mencari gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.